Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, now we are going to our discussion about simple past tense and present perfect tense. So, apa sih simple past tense dan present perfect tense itu? Nah, jadi simple past tense adalah tenses yang menerangkan bentuk lampau yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak terjadi di waktu sekarang. Jadi kita itu menceritakan waktu lalu. Nah, sedangkan present perfect tense itu kejadian yang dialami di waktu lalu hingga sekarang itu terjadi. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih dilakukan seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada formula-formula dari simple past tense. Gimana sih cara menyusun kalimat simple past tense seperti itu. Di sini ada dua macam, yaitu formula verbal dan formula nominal. Nah, gimana contoh dari formula verbal dengan menggunakan kalimat positif, yaitu rumusnya seperti subject plus verb 2 plus object. Nah, subjek itu yang gimana sih, Miss? Subjek itu seperti ayu, dewi, he, she, it. Itu yang dinamakan subjek. Lalu verb 2. Verb 2 itu apa, Miss? Verb 2 itu kata kerja bentuk kedua. Contohnya, verb 2 itu seperti kalau verb satunya itu work, jadi verb 2-nya itu worked. Nah, seperti itu. Lalu objek. Objek itu yang kayak gimana? Objek itu hal yang dikenai oleh subjek, seperti di sekolah, atau hal yang dikenai oleh si subjek, seperti itu. Lalu bentuk negatifnya, rumusnya subject plus this plus not plus verb 1. Jadi dalam bentuk negatifnya kita menambahi not. Nah, selain itu menggunakan verb 1. Jadi subjek itu yang setelah saya sebutkan seperti ayu, dewi, he, she, it, kita menambahi did. Nah, ini rumusnya ya. Jadi setelah subjek wajib hukumnya ditambahi did. Karena ini kalimat negatif, maka harus ada not. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan verb 1, yaitu kata kerja bentuk pertama. Nah, lalu kalimat interrogatifnya rumusnya seperti did plus subject plus verb 1. Jadi dalam kalimat interrogatif kita mendahulukan did atau to be-nya, lalu diikuti oleh subjek. Setelah itu verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, seperti itu. Lalu kita membahas ke formula yang nominal. Nah, yang pertama kita akan membahas dengan kalimat positifnya dahulu, yaitu rumusnya subject plus to be, was or were plus adjective atau adverb. Nah, lalu yang negatif subject plus was or were plus not plus adjective or adverb. Jadi kalimat positif dan negatif itu sama rumusnya, tetapi dalam negatif kita hanya menambahi not setelah was or were. Lalu kalimat interrogatifnya kita dahulukan to be dulu karena ini kalimat interrogatif, jadi to be selalu ada di depan. Jadi was or were plus subject plus adjective or verb. Nah, gimana sih kita tahu kita menggunakan was atau were? Jadi kita bisa menggunakan was kalau subjeknya itu I, she, he, it. Jadi kita menggunakan was kalau subjeknya itu sendiri. Nah, kalau menggunakan were itu
kita menggunakan subjek yang jamak seperti you, they, we. Jadi bisa seperti itu. Lalu kita membahas ke contohnya. Contohnya itu seperti apa sih, Miss? Nah, contohnya, I went to beach yesterday. Di sini I itu sebagai subjek, lalu when itu verb 2 dari go, dan to the beach yesterday itu objeknya. Jadi contohnya seperti itu ya. Yang kalimat positifnya yang verbal. Lalu contoh kedua, Jenny did not attend in Mr. Joe's class. Nah, di sini Jenny itu sebagai subjek. Lalu diikuti did, karena ini simple past tense ya. Lalu diikuti not, karena ini bentuk negatif dari simple past tense. Lalu diikuti dengan verb 1, yaitu attend. Seperti itu contohnya. Baik, next. Kita akan membahas present perfect tense. Nah, di sini ada dua cara ya, yaitu rumus verbal dan rumus nominal. Ada dua rumus. Nah, kita akan membahas rumus yang verbal dulu, yaitu jika kalimatnya positif, kita menggunakan subject plus have or has plus verb 3. Nah, subjeknya seperti yang telah saya jelaskan itu seperti ayu, dewi, he, she, it. Lalu has or have itu tergantung dari subjeknya. Jika subjeknya have, maka jika kita subjeknya itu ayu, dewi, maka kita akan menggunakan have. Nah, jika subjeknya itu he, she, it, maka kita menggunakan has. Seperti itu. Nah, verb 3, terus setelah itu verb 3. Verb 3 itu kata kerja bentuk ketiga. Jadi, kalau verb 1-nya work, verb 2-nya worked, dan verb 3-nya itu worked. Seperti itu. Lalu bentuk negatifnya, subject plus has per or have plus not plus verb 3. Jadi yang negatif itu kita hanya menambahi not setelah has or have. Lalu kalimat interrogatifnya, rumusnya has or have plus subject plus verb 3. Nah, seperti yang saya katakan, jika kalimatnya itu interrogatif, maka to be selalu ada di depan. Jadi has or have-nya itu ada di depan. Setelah itu baru dikasih subjek, dikasih verb 3. Lalu kita membahas ke rumus yang nominal. Kalimat positifnya, rumusnya subject plus have or has plus been plus noun or adjective or adverb. Jadi dalam rumus nominal ini di present perfect tense kita menambahi been. Jadi setelah have or has kita menambahi been. Lalu kalimat negatifnya subject plus have or has plus not plus been plus noun or adjective or adverb. Jadi di kalimat negatifnya kita hanya menambahi not setelah have or has, lalu diikuti been. Seperti itu. Lalu kalimat interrogatifnya, rumusnya have or has plus subject plus been plus noun or adjective or adverb. Jadi di kalimat interrogatif itu to be selalu di depan, have or has-nya selalu di depan karena ini kalimat interrogatif. Lalu kita diikuti oleh subjek, lalu been, karena ini bentuk nominalnya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya. Ini contoh dari kalimat positifnya ya, dari formula verbal. I have worked here for 2 years. Saya telah bekerja di sini selama 2 tahun. Jadi dari
2 tahun lalu sampai sekarang dia itu masih kerja di sini. Maka itu menerangkan present perfect tense, menggunakan present perfect tense seperti itu. Jadi I itu sebagai subjek, lalu diikuti have karena subjeknya itu I, maka kita menggunakan have bukan has. Lalu verb 3 yaitu worked, seperti itu. Lalu diikuti kalimat negatifnya. Contoh dari kalimat negatifnya itu she has not worked here for 2 years. Dia tidak bekerja di sini selama 2 tahun. Jadi dari 2 tahun lalu sampai sekarang dia itu tidak bekerja di sini. Nah, di sini formulanya itu sama, tetapi seperti yang telah saya katakan, dalam kalimat negatif itu ada not setelah has or have. Karena di sini subjeknya she, maka kita menggunakan has. Lalu kalimat interrogatifnya contohnya have you eaten? Nah, di sini seperti yang pada rumusnya di depan itu selalu have or has. Karena subjeknya you, kita menggunakan have. Lalu eaten itu verb 3 dari eat, seperti itu. Lalu di rumus yang nominal, contohnya yang kalimat positif, I have been tired. Aku telah lelah. Jadi di sini I itu sebagai subjek. Karena di sini subjeknya itu I, maka kita menggunakan have bukan has. Lalu diikuti been karena ini menggunakan adjektif yaitu tired. Maka ini disebut dengan kalimat nominal yang positif, seperti itu. Lalu contoh dari kalimat negatifnya, they have not been on their way. Jadi mereka itu tidak pada jalan mereka. Nah, di sini kan subjeknya itu they, maka kita menggunakan have. Lalu karena ini bentuk negatifnya, maka setelah have kita harus menambahi not. Setelah itu barulah kita menambahi been, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatifnya, yaitu contohnya have you been clever? Nah, karena ini kita menggunakan kalimat interrogatif, maka yang pertama kita menggunakan to be-nya, has or have. Nah, karena subjeknya itu di sini contohnya you, maka kita menggunakan have bukan has. Lalu setelah itu kita menggunakan been karena ini nominal, karena kita tidak menggunakan kata kerja, kita menggunakan kata sifat yaitu clever. Nah, setelah itu barulah kita tambahin kata sifatnya, adjektifnya. Berarti setelah have plus subject plus been plus adjective, have you been clever, seperti itu. Apakah ada yang tidak mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan untuk bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.